Hai semua mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ardiani Fadila, dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Pada kali ini kita akan membahas mengenai financial environment setelah kita membahas basic mengenai investasi dan portofolio pada video sebelumnya. Mari kita lanjut pembahasan pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Ketika kalian memahami mengenai investasi dan portofolio, tentunya ada lingkungan investasi yang mengelilingi kegiatan investasi, di mana ekonomi merupakan pelopor keuangan yang mempelajari bagaimana individu berbagai sisi, yaitu pemerintah, bisnis, memperoleh uang dan mengelola aset-aset keuangan mereka. Jadi selain ada investasi dan financial management, kita harus tentunya paham mengenai institusi dan market yang mengelilingi kegiatan investasi kita, yang mengatur dan mengawasi kegiatan investasi yang terjadi di perekonomian suatu negara. Financial institution dan market merupakan bagian penting dalam bidang perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan merupakan perantara dari individu, bisnis, pemerintah ke dalam pinjaman atau investasi. Sementara pasar keuangan merupakan suatu forum wadah yang mewadahi pelaku-pelaku, pihak-pihak yang kekurangan uang dan kekurangan dana untuk bisa bertemu dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Di sini masuk ke dalam finansial sistem suatu perekonomian di suatu negara. Pasar keuangan memberikan fungsi diantaranya memfasilitasi penemuan harga, memberikan likuiditas, mengurangi biaya transaksi. Pasar keuangan juga memberikan peran sebagai pemberi informasi kepada pelaku-pelaku bisnis atau individu atau masyarakat umum. Kemudian menyesuaikan waktu konsumsi dan menyesuaikan alokasi dan manajemen resiko. Mari kita pahami beberapa pembagian kategori financial market menurut beberapa kategori tertentu. Nah, ini adalah merupakan klasifikasi pasar keuangan berdasarkan jatuh tempo. Di sini bisa kita lihat di slide adalah pembagian instrumen hutang, instrumen dan surat berharga, di mana instrumen hutang ada dua pembagian lagi, di mana instrumen hutang memiliki dua kategori jatuh tempo, ada yang kurang dari setahun, dia masuk ke dalam pasar keuangan, di mana untuk kategori lebih dari setahun dia masuk ke dalam kategori pasar modal. Kemudian untuk saham biasa maupun saham preferen dia masuk ke dalam capital market karena memiliki jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian ada klasifikasi pasar uang berdasarkan tujuan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, umumnya untuk jangka pendek, instrumen hutang jangka pendek memiliki jangka waktu 1 tahun itu masuk ke pasar uang. Kemudian untuk saham, kategori instrumen saham, kemudian saham preferen itu masuk ke dalam kategori jangka panjang, tujuan jangka panjang sehingga lebih dari 1 tahun, dan itu masuk ke dalam pasar modal, instrumen pasar modal. Kemudian ada juga komoditi berjangka yang durasinya sangat pendek tetapi lebih bersifat spekulasi sehingga masuk ke dalam pasar berjangka komoditas. Nah, ini adalah pasar keuangan menurut tujuan. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat ada dua pembagian investasi, ada direct investment dan indirect investment. Direct investment itu bisa berupa investasi langsung, yaitu membeli aset nyata yang produktif, contohnya mendirikan pabrik, membeli mesin, membeli tanah, atau lain-lainnya. Kemudian ada indirect investment berupa investasi tidak langsung atau membeli klaim atas suatu aset, contohnya membeli saham atau obligasi. Nah, selanjutnya dari dua pembagian investasi, kita bisa melihat instrumen investasi, jenis-jenis investasi yang bisa menjadi alternatif pilihan dalam berinvestasi. Contohnya ada saham, reksadana, obligasi, real estate, artwork, cryptocurrency, gold, dan lain-lain. Dan ini adalah instrumen investasi. Dari slide sebelumnya bisa kita pahami aset seperti atau instrumen investasi seperti saham, mutual funds, bonds itu masuk ke dalam indirect investment. Sementara direct investment bersifat pada investasi nyata. Kita bisa membeli asetnya secara real dan langsung berupa aset produktif seperti membeli real estate, tanah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari sini bisa kita pahami kalau investasi pada pasar modal tentu beda pembagiannya ya. Nah, dari slide ini kita bisa melihat instrumen investasi pada pasar modal merupakan surat berharga pada saham perusahaan atau surat hutang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pasar modal menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan yang membutuhkan biaya atau menjadi alternatif investasi bagi masyarakat umum. Nah, di mata kuliah ini kita akan berfokus mempelajari dan menganalisis
instrumen investasi surat berharga, yaitu saham dan obligasi. Dan ini akan kita pahami step by step pada mata kuliah ini. Ini adalah instrumen investasi pada pasar modal. Nah, selanjutnya, ini adalah pembagian aset yang harus kita pahami. Ada beberapa klasifikasi aset atau kelas aset yang kita bagi-bagi menurut karakteristik, resiko, dan tujuan tertentu. Di sini dari slide ini bisa kita lihat saham, obligasi, uang cash, dan alternatif, di mana pembagian asetnya ini berdasarkan resiko yang akan kita hadapi. Misalkan ada saham yang memiliki resiko yang lebih tinggi dan tentu returnnya bisa lebih tinggi, dan ada juga obligasi yang mungkin medium risk dan medium return, ada juga cash yang low risk dan low return, dan ada juga alternatif yang memberikan return yang bervariasi. Nah, ini adalah pembagian kelas aset yang harus kita pelajari sehingga kalian bisa memilih mengkategorikan aset mana, instrumen investasi mana yang cocok untuk kita ke depannya nanti. Ini perlu menjadi pembahasan lebih lanjut, seperti apa instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko kita. Nah, ini adalah diskusi klasifikasi investasi yang akan kita bahas pada tatap muka ini. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara investasi real dan investasi finansial? Apa saja risiko dan manfaat terkait dari jenis investasi? Kemudian apa saja contoh nyata dari investasi ini? Dan bagaimana sih cara memilih jenis investasi yang sesuai dengan tujuan kita dan resiko kita? Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi kita untuk tatap muka kali ini. Nah, sekian untuk topik materi hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Stay tune di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Sampai jumpa di video selanjutnya.